Apa yang bisa bikin orang jadi tertawa? Oh, gara-gara. Apa yang manjur menghilangkan pusing kepala? Oh, gara-gara. Ini zaman edan, usaha tak jalan, enggak bisa ngutang, larinya cari tontonan. Susah cari makan daripada ngutang, di rumah mendingan nyalain TV gratisan. Gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara kita, gara-gara semua. Mana laporan saudara Jimmy? Belum selesai, Bu. Menurut Pak Prabowo, belakangan ini saudara Jimmy selalu terlambat memberikan laporannya. Saya sekarang belum seminggu di sini, saudara Jimmy sudah terlambat lagi memberikan laporannya. Iya, Bu. Mestinya ditagih jauh-jauh hari sebelumnya. Sudah, Bu. Mulai sekarang, tolong tanyakan tiap pagi dan sore. Sudah, Bu. Tolong kasihkan ini kepada Pak Erwin. Sambil lewat, tolong panggilkan saudara Jimmy ke sini ya. Ibu. Bangsa kita harus menyiapkan sumber daya manusia secara maksimal untuk menghadapi abad 21. Wah, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Anak gua harus gua persiapkan untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Dalam era globalisasi, persaingan tenaga kerja akan semakin ketat. Untuk itu, mempersiapkan disiplin dan etos kerja, wah, untuk generasi muda nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau gitu anak gue mulai sekarang harus banyak makan vitamin supaya sehat. Dan dia mau gue latih seperti Abri dari kecil sampai besar. Supaya... Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ditunggu bos di ruangannya. Sekarang? Iya. Oke, makasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Iya, halo. Ya, betul. Ini rumah anak saya. Tapi Pak Jamie lagi ke kantor. Iya ya, saya tahu Pak. Saya juga sedang di kantor. Loh, kalau Anda tahu dia ke kantor, kenapa telepon ke sini? Anda ini siapa sih? Maunya apa? Kebetulan saya atasannya. Nama saya Sinta. Saya kembali menjadi pimpinan sementara di sini selama Pak Prabowo sedang pergi ke luar negeri. Kalau saya boleh tahu, saya bicara dengan siapa ya, Pak? Oh, maaf, Sis. Saya papinya Jamie. Rasanya kita pernah bertemu ya? Ada yang bisa saya bantu? Wah, kebetulan sekali. Saya malah bisa bicara dengan orang yang kenal dekat dengan saudara Jimmy. Ada masalah apa dengan Jamie? Tidak juga. Saya hanya mau tanya, saudara Jimmy punya masalah di rumah? Saudara Jimmy adalah salah satu karyawan yang potensial. Tapi belakangan ini, performance kerjanya agak menurun. Apa tidak lebih baik saya tanyakan langsung pada Jamie? Sudah, Pak. Menurut pengakuannya, saudara Jimmy kurang tidur sejak anaknya lahir. Tiap malam dia harus bangun untuk membuat susu atau menggantikan popok anaknya. Apa betul begitu, Pak? Ya, begitulah. Keterong. Ya. Jamie itu, Ses, bukan cuma tiap malam bangun, gantiin popok, atau bikinkan susu untuk anaknya loh. Ya, malah dia yang menidurkan anaknya. Kalau anaknya malam-malam bangun karena rewel.
Soalnya dia itu terlalu sayang sama istrinya. Lah bagus toh, daripada dia sayang sama istri orang kan bahaya. Nah, dia juga tidak tega membangunkan istrinya malam-malam. Itu suami teladan. Tapi saya akan bicara sama Jamie, supaya dia bersikap tegas terhadap istrinya. Agar prestasi kerjanya di kantor tidak menurun. Hanya gara-gara kurang tidur. Terima kasih, Sus. Selamat siang. Yai benar-benar kelewatan. Berani-beraninya Yai fitnah punya anak. Loh, siapa yang fitnah? Tanya sama Bill. Bill. Aduh, sorry deh, saya nggak ikutan. Permisi, Om. Loh. Sekarang Yai telepon bosnya Jamie. Kalau tidak, yang mau telepon. Loh. Ye bicara apa sih? Emangnya bicara apa sama bosnya punya anak? Belagak suci lagi. Ada apa sih, Mam? Ini loh, papi mertuamu. Tadi dia telepon sama bosnya Jamie, dia bilang Jamie setiap malam bangun untuk bikinkan susu, ganti popok anak kamu, menidurkan anak kamu kalau dia bangun tengah malam dan rewel. Mer. Mami kamu salah interpretasi. Dia salah menangkap inti permasalahan. Ya kira pikun apa? Hah? Ya kira nggak dengar? Hah? Hei, kenapa? Ya jadikan Mary kambing hitam. Duh, repot bicara sama perempuan yang ngetren kesurupan. Hei, siapa yang kesurupan? Dasar sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka, tidak tahu diri. Hah? Papi ngomong apa aja, Mam? Ya itu tadi. Apa? Dia bilang, saking sayangnya Jamie sama kamu, dia tuh sampai nggak pernah tega membangunkan kamu tengah malam untuk mengurusi bayimu. Loh, Papi mau kemana? Mau nyetel radio. Udah, Mam, biarin aja deh, biarin. Udah. Apanya yang biarin aja? Tahu nggak? Belakangan dia bilang apa? Apa? Dia mau bicara sama Jamie supaya Jamie bisa bersikap tegas sama kamu, supaya prestasi dia di kantor tidak menurun hanya gara-gara kurang tidur. Apa tuh? Suara jelek kayak kalong ngobeng, kayak kalong ngobeng. Udah. Dasar tua Udah, banget. biarin aja. Nanti Mary tanya sama Jimmy ya. Udah tenang, Mam, tenang. Sekarang kamu sendiri udah tahu masalahnya. Kenapa masih nuduh Mami yang bikin perkara? Loh, ini kan urusan laki-laki, Mer. Mami kamu tuh nggak harus ikut campur. Jim, kamu sama papi kamu jadiin gue kambing hitam. Itu masalahnya. Sekarang gue mau nanya, sejak kapan kamu ngurus anak kita, nidurin dia kalau lagi rewel, bikinin susu, gantiin popok? Hah? Paling-paling kamu cuma main sama dia. Kalau dia lagi seneng, kalau dia lagi melek. Wah, kamu salah paham, Mer. Gue harus mendramatisasi dong, biar gue dibilang ayah teladan. Kalau kamu mau dicap sebagai ayah teladan, itu urusan kamu. Tapi masalahnya sekarang, kamu mengkambing hitamkan gue jadi penyebab menurunnya prestasi kamu. Dan itu urusan gue. Terus kamu ngapain? Gue mau ngapain itu juga urusan gue. Selamat siang, Bu. Ibu Siska mau bertemu. Katanya dia udah bicara dengan Pak Prabowo dan dia ingin menanyakan hasil dari pembicaraan itu. Oke, persilakan dia masuk. Ibu, silakan. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Ya, silakan. Maaf, Ibu jangan kaget. Saya Mary, istrinya Jimmy. Astaga, saya sampai nggak ngenalin. Maaf loh, Bu, kalau saya mengagetkan Ibu. Saya sengaja seperti ini supaya Jimmy nggak tahu kalau saya menghadapi Ibu. Tolong jangan panggil saya Ibu. Kita tetap dengan perjanjian kita yang dulu. Panggil aja saya Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Sus Mary? Terima kasih. Begini, saya benar-benar keberatan dengan alasan suami saya dan penjelasan dari mertua saya. Katanya prestasi Jimmy menurun karena setiap malam bangun mengurusi bayi. Terus terang, saya juga meragukan jawaban itu. Tapi saya juga tidak bisa terlalu konfrontatif. Sekarang ini saya sedang mencari cara untuk melakukan penelitian. Iya, Bu.
Saya tuh kepengen tahu kenapa sampai prestasi suami saya menurun. Bagaimana kalau kita kerja sama? Saya datang ke sini ya karena saya punya ide, Bu. Apa ide Sus Mary? Gimana ceritanya? Nanti aja Mary ceritain. Soalnya kalau ada yang nguping bisa kacau, Mam. Loh, ini kamar kerja siapa? Masa sih gue salah masuk? Ini kamar kerja gue. Ini sih bercanda yang gak lucu. Aduh, brengsek. Pagi-pagi jangan bercanda dong. Saya juga nggak niat untuk bercanda. Maaf, Bu. Saya kira saya masih di rumah, Bu. Soalnya saya biasa ditabrak terong saya. Maaf, Bu. Hidung saya sama adik ipar saya, Bu. Pakai pintu gini, Bu. Saya bermaksud untuk memperkenalkan Ibu Maria, sekretaris saya di kantor pusat. Iya, Bu. Mari Bu Maria, silakan. Maria. Iya. Ibu Maria akan saya tempatkan di ruangan ini dari jam 9 sampai jam 2 untuk meringankan pekerjaan saudara Jimmy. Begitulah. Terima kasih, Bu. Mari silakan. Selamat bekerja, Bu. Makasih. Dasar cewek. Ya, ada apa? Mer, bos ngasih gue sekretaris. Oh, asik dong. Apanya yang asik? Tampangnya sih memang mirip kamu. Cantik dong. Boro-boro cantik. Itu udah nenek-nenek ubanan lagi. Oh, kesian. Tapi nggak apa-apa, Jim. Yang penting kan dia bisa ngebantu kamu ngeringan kerjaan. Memang sih kerjaan gue, Mer, jadi enteng. Tapi setengah harian gue duduk ngadepin dia. Itu ngadepin nenek-nenek yang ubanan. Mata gue sepet, pikiran gue mampet. Jangan begitu dong. Udah deh, gue udah pusing, Mer. Setengah harian kamu di sana, duduk satu ruangan sama Jimmy, masa dia nggak kenalin kamu? Dia nggak bakalan kenalin. Soalnya selama di sana dia nggak pernah mau ngeliat mukanya Mary. Nah, waktu dia ngasih kerjaan kamu, dia lihat nggak? Enggak. Sambil ngasih kerjaan, matanya ngeliat ke tempat lain. Gitu. Dia sebel kali lihat nenek-nenek di ruangannya. Lagian, Mam, masa habis ngasih kerjaan, dia asik di telepon ngobrol sama teman-temannya soal anak. Sebel nggak? Aduh. Ya, minum dulu. Namanya juga anak pertama, Bil. Lagian kan gue udah lama banget nungguin si kecil. Nah, pantes dong kalau gue ngomongin soal anak. Gue sih bukan nyalain lo, Jim. Sah-sah aja kalau lo lagi sedang seneng-seneng punya anak. Tapi dari soal anak, terus lo bilang besok lo mau ketemu si Hari. Ini apa masalahnya? Loh, si Hari ini kan sekarang jadi sekretaris jurusan fakultas. Terus? Nah, gue mau nanya sama dia, yang pas tuh buat anak gue jurusan apa? Yang bener aja. Bener, Mam. Tadi di telepon dia ngotot minta Habil bikin janji di kafe sama Hari teman lama mereka yang sekarang jadi sekretaris fakultas. Mer, gimana kalau kita suruh Sion untuk nguping pembicaraan Jimmy sama temennya itu? Ya, jangan sekedar nguping dong, Mam. Direkam. Sion mana sekarang? Ya, nanti Mami panggilkan. Masalah ini harus segera diselesaikan. Iya, Mam, bener. Soalnya acara Mami ke Bandung ditunda berhari-hari. Iya. Gara-gara setiap siang Mami mesti nungguin bayi selama kamu jadi sekretaris Jimmy di kantor. Iya, iya. Saya harus bicara apa dong, Jim? Anakmu kan masih bayi. Gue juga udah bilang sama Jimmy, Har. Tapi ini orang masih ngotot aja. Bill. Mumpung anak gue masih bayi, gue harus buat persiapan yang mateng.
Nah, gue pengen tahu Har, makanya gue nanya sama lo, jurusan apa yang bakal diperluin di masa depan? Nah, ntar anak gue bakalan persiapkan mulai dari taman kanak-kanak. Oke kan? Iya nih. Lo makan apa lo? Sebil? Makan apa yang enak ya? Mana? Waiters? Saya sudah mendengarkan semua rekaman yang Sus Mary kasih. Ternyata saudara Jimmy itu terobsesi dengan masalah anaknya. Dan sampai-sampai banyak pekerjaannya yang terbengkalai. Iya Bu, alasannya di kantor bahwa prestasinya menurun karena dia setiap malam bangun untuk mengurus anaknya. Terbukti tidak betul kan Bu? Belum. Saya perlu bukti khusus untuk itu. Nanti saya buatkan rekamannya Bu. Kenapa mesti rekaman? Saya diminta Ibu Mary untuk kerja jadi babysitter di sini, Pak. Hah? Babysitter? Tunggu di sini sebentar. Per! Perry! Perry! Jimmy, jangan teriak-teriak dong. Si kecil baru aja bisa tidur. Ada apa sih? Mer, ngapain sih Mer? Kamu pakai ngegaji babysitter beneran? Dengerin Mer, sekarang ini rupiah lagi merosot. Nah, kita mesti hemat. Kamu malah buang-buang duit. Jim, terus terang sekian bulan setiap malam gue mesti bangun untuk ngurusin bayi. Ya capek juga dong. Mending kamu ngebantuin lagi. Itu kan tanggung jawab kamu Mer. Kalau gue mesti bangun malam ngurusin bayi, besoknya gue ngantor, gue ini nggak konsentrasi. Iya, tapi sekali-sekali kalau malam libur kamu ngebantuin juga, kek. Bangun malam ngurusin bayi itu urusan perempuan. Nah, malam libur untuk santai buat suami karena sibuk cari duit. Wah, itu nggak adil Mas Jimmy. Emangnya Jerry anaknya Mbak Mary sendiri? Kasihan dong Mbak Mary kan. Anak kecil jangan sok ikut campur. Waduh, jangan membungkam kebenaran loh, Pak. Belum kerja udah nyampur. Sekarang kamu saya pecat sebelum kerja di sini. Cari makan di tempat lain aja. Jadi tukang ngamen kek. Tukang ngamen sudah banyak. Kayaknya gue... Saya lebih suka jadi atasan Anda. Ibu... Diam lo! Saya ikut senang saudara Jimmy itu sayang sama anak. Ya, Bu. Tapi jangan sampai mengorbankan nama baik istri. Ya, Bu. Ya, lagi pula waktu saudara Jimmy dipakainya cuma untuk ngomongin anak terus. Bukan untuk mengasuh anak, iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya ini bukan ikut campur loh. Tapi kan ini pertama menyangkut masalah kerjaan. Iya, Bu. Kedua, maksud saya itu membela kebenaran. Makasih, Bu. Iya, Bu. Sekarang saya udah ngerti, Bu. Dan hal ini tidak akan terjadi lagi, Bu. Loh, Papi, kok nggak nelfon dulu? Begitu tadi malam Papi dapat telepon dari Sion, katanya mertua kamu ke Bandung. Langsung Papi cabut beli tiket pesawat ke Jakarta. Gimana? Bos kamu yang sementara itu yang namanya Sinta masih cerewet tentang prestasi kamu di kantor? Papi, Saya tidak pernah merasa Iya. cerewet. Siapa ini? Bos. Hah? Ini Ibu Sinta. Bos, aduh. Aduh, Pipi. Ya ampun,